Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjalankan dari aplikasi pengolah angka ini, yaitu Microsoft Excel. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit tentang Microsoft Excel ini. Jadi, Microsoft Excel ini merupakan salah satu program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan juga macOS. Adapun beberapa fungsi dari Microsoft Excel ini diantaranya itu untuk mengelola suatu data, pembuatan daftar laporan keuangan, melakukan suatu perhitungan dari data hasil penelitian, mempermudah dalam pembuatan berbagai macam grafik dan diagram, dan lain-lain. Pada aplikasi Microsoft Excel ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya dapat diakses melalui berbagai sistem operasi, memiliki tampilan yang mudah dan menarik, memiliki memori yang cukup besar, dan mempunyai formula yang sangat lengkap. Adapun kekurangannya yaitu aplikasi yang berbayar, memiliki jumlah sel yang terbatas, dan memerlukan banyak waktu. Cara menjalankan dari aplikasi Microsoft Excel ini, ketika klik aplikasinya, kemudian pilih yang blank workbook, dan ini tampilan utama dari Microsoft Excel ini. Ada yang namanya title bar, ini untuk menampilkan judul yang sedang aktif. Di sebelah kiri ini namanya quick access toolbar atau perintah-perintah yang sering kita gunakan. Dan di sini juga bisa mengcustom apa saja yang bisa kita munculkan di sebelah sini. Kemudian bagian sini namanya kontrol jendela. Ini untuk maximize, full screen, minimize untuk memperkecil tampilan Microsoft Excel, dan ini untuk mengclose atau menutup aplikasi Microsoft Excel ini. Kemudian di sebelah sini namanya menu bar, ada home, insert, draw, page, dan lain-lain. Menu bar ini terdiri dari ribbon, dan ribbon ini terdiri dari grup perintah yang berisikan dengan fitur-fitur dengan fungsi tertentu. A1 ini adalah namanya name box atau indeks atau nama sel yang sedang aktif. Kemudian di sebelah sini namanya formula bar untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Lalu di sebelah sini namanya kolom untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasikan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian di sebelah sini namanya row atau baris, menampilkan indeks baris yang diidentifikasikan oleh nilai numerik ini. Lalu di sebelah kiri bawah ini ada namanya tab worksheet atau untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan. Dan ini namanya dokumen area atau semua sel yang ditampilkan pada workbook. Kemudian di sebelah bawah ini namanya horizontal scroll bar untuk menggeser lembar kerja ke kanan kiri. Kemudian di sebelah kanan ini vertical scroll bar atau yang berfungsi sebagai untuk menggeser lembar kerja ke bawah dan ke atas. Di bagian bawah sini namanya page view yang berfungsi mengubah tampilan lembar kerja dan memperbesar atau memperkecil tampilan. Dan di sebelah kiri ini namanya status bar yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi. Cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel: pertama-tama buka aplikasi Microsoft Excel, kemudian pilih yang blank workbook, dan lembar kerja kosong pun terbuka, bisa langsung mulai pengetikannya. Dan untuk menyimpan suatu dokumen Excel yang telah kita buat, kita bisa klik fitur save ini, masukkan judul di sini, judul baru, kemudian klik save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat formula atau rumus pada Excel. Yang pertama, bahan dan rumus penggerakkan.
penjumlahan kita bisa menggunakan tambah seperti ini. Enter, dan hasilnya seperti ini. Untuk yang kedua adalah pengurangan. Tadi bedanya adalah kita menggunakan tanda minus atau kurang, hasilnya akan muncul. Lalu selanjutnya adalah membuat persen. Untuk membuat persen, kita pilih data yang pertama, bagi data yang kedua, lalu kita kalikan 100. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ini dalam bentuk general, lalu kita ubah ke dalam bentuk percentage. Ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya adalah if bertingkat dan sederhana. Untuk mencari nilai if bertingkat atau sederhana, kita membutuhkan rata-rata dari data di sini. Di sini saya sudah membuat rata-ratanya dengan rumus average. Selanjutnya adalah mencari rata-ratanya. Kita tulis if kita yang nilai akhirnya sama dengan kita akan lalu yang kurang dari 80 pesannya juga harus kita benar ya simbol-simbolnya, kalau tidak nanti akan gagal seperti tadi ya. Nanti akan ada keterangan di sini, yang lulus itu adalah yang nilai akhirnya di atas 80, dan yang tidak lulus dua ini karena nilai akhirnya tidak di atas 80. Selanjutnya kita akan coba membuat average mean. Untuk average di sini sudah saya buat rumusnya yang ada di atas ini. Average ini adalah mencari nilai rata-rata. Yang selanjutnya adalah next. Next ini adalah untuk mencari nilai yang paling besar. Caranya adalah sama dengan max. Ini data yang kedua. Ini pakai yang tadi percentage, kita ganti ke general lagi. Ya, hasilnya akan seperti ini. Contohnya adalah misalnya ini 80 sama 85. Dan yang paling besarnya adalah yang 85. Sama seterusnya ke bawah. Untuk min, data kedua. Hasilnya adalah data yang paling kecil. Dari 80 dan 85, yang paling kecilnya adalah 80. Selanjutnya, kita akan menggunakan left, mid, dan right. Left, mid, dan right ini adalah untuk mencari kata dari tengah
kiri. Contohnya seperti ini. Saya akan mencari teksnya ini, mencari katanya dari informatika Unjani ini. Caranya, teks yang akan kita cari, yang ini, saya akan ambil 12 karakter. Dan hasilnya adalah informatika, karena informatika ini adalah 12 12 karakter dari kanan, dari kiri, maaf. Selanjutnya adalah mengambil dari buka, ambil teksnya, koma, coba masukkan 12 ya, enter. Ya, hasilnya adalah Unjani 2022. Lalu yang ketiga adalah yang dari tengah. Teksnya dari tengah ini. Ya, Batika Unjan. Karena kita ngambil teks ke-6 ini adalah huruf M. Batika Unjan sampai sini. Selanjutnya adalah fungsi waktu today, no, that, month, day, year, days. Ini sudah saya buat contohnya. Yang pertama ini adalah today. Rumusnya seperti ini. Ini adalah untuk menunjukkan tanggal sekarang. Lalu no, sama seperti today tadi, cuman bedanya di sini adalah menunjukkan waktunya juga. Lalu date untuk menunjukkan tanggal, ini month sama tanggal, year, dan day. Bedanya ini adalah kita menuliskannya satu-satu. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat sebuah tabel, chart. Maaf, bukan tabel, chart atau grafik. Caranya adalah kita blok dulu data yang sudah kita buat, blok seperti ini, lalu ke tab insert, lalu di group chart akan ada pilihan-pilihannya. Yang pertama itu adalah graphic line. Graphic line itu adalah yang ini. Garis, kita bisa pilih, ada beberapa macam di sini. Saya akan pilih yang ini. Hasilnya langsung, ini langsung bisa kita atur, kita ingin taruh di mana. Saya akan taruh di sini. Lalu selanjutnya membuat diagram lingkaran. Sama seperti tadi caranya, kita blok dulu semuanya ke insert. Untuk diagram pie, chart, atau lingkaran adalah yang ini. Kita akan pilih yang 3D pie. Besar kecilnya. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya adalah grafik pivot. Untuk grafik pivot sama caranya, kita blok dulu tabel, ke insert, dan maaf, histogram. Histogram ada yang di tengah. Ada dua, ada Pareto dan histogram. Kita pilih yang histogram dan muncul langsung seperti ini datanya. Di sini. Lalu yang terakhir adalah grafik pivot. Caranya sama. Kita blok, pilih yang pivot chart. Oke. Kita masukkan yang mana yang ingin kita insert ke dalam tabelnya.
ke dalam grafiknya. Di sini saya ingin memasukkan semuanya. Jadi seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah cara mencetak laporan dan tabel dari Excel. Kita tinggal, misalnya kita ingin mencetak tabel ini, kita blok dulu, kita ke file, ke print. Lalu akan muncul hasil seperti ini dan kita bisa langsung print. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadi Ansarullah dengan NIM 3411221106. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang Excel. Nah, pertama, saya akan memperkenalkan apa itu worksheet. Nah, worksheet sendiri adalah jumlah halaman pada Excel. Nah, di worksheet sendiri seperti ini kita bisa sebut dengan kolom. Contoh seperti ini, A, B, C. Nah, ini berapa kolom? Nah, ini sebutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mempunyai 6 kolom. Nah, sedangkan yang ke bawah kayak gini, ini namanya baris. Nah, kita bisa hitung sini kita punya berapa baris. Dari mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita mempunyai 6 baris. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berapa baris dan berapa kolom. Kita bisa hitung sendiri dari sini gampang. Nah, kita mempunyai dari B ke D berapa? 3. Jadi 3 kolom, 3 baris pula. Nah, di sini sendiri kita bisa menambahkan sheet-sheet atau halaman-halaman pada worksheet sendiri. Contoh seperti saya, caranya adalah Anda pilih pojok kiri. Nah, di sini ada namanya new sheet. Nah, ini untuk menambahkan sheet. Kita klik saja. Nah, maka sheet akan pertama sesuai yang kita mau. Terus, bagaimana cara agar sheet ini namanya sesuai yang kita inginkan atau judul? Tinggal klik kanan. Nah, di sini ada tulisan rename. Nah, kita tinggal rename dan klik nama. Contoh, namanya adalah kerja. Nah, sama juga berlaku di sheet-sheet yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Saya akan memperkenalkan bagaimana cara hide dan unhide di worksheet. Nah, contoh bagaimana caranya. Kita pilih sheet yang akan kita hide, terus kita klik kanan. Nah, ini ada menu tampilan hide. Kita klik, maka sheet 5 hilang. Bagaimana cara menampilkannya kembali? Itu gampang. Tinggal klik kanan, unhide. Nah, kita pilih mau sheet mana kita tampilkan. Contoh, saya akan menampilkan sheet 5. Kita klik OK, maka muncul sheet 5. Dan bagaimana cara mendelete sheet? Cara mendelete sheet, kita akan klik kanan pula sama dan ini. Delete, maka sheet pun akan terdelete. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan tentang worksheet dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajari kalian bagaimana cara menginstal Microsoft Office. Nah, pertama, Microsoft Office itu ada dua, ada yang ori dan ada yang bajakan. Nah, di sini saya akan memadukan kalian bagaimana cara menginstal yang bajakan. Nah, kalian dapat menginstal ini bisa kalian download di Bagas 31. Saya mendownloadnya di sana. Nah, caranya pertama bagaimana? Pertama, jika sudah di-download akan muncul seperti ini. Nah, terus kalian klik kanan dengan ekstraktir. Sekarang klik ekstraktir akan seperti ini. Terus kalian pilih menu install ini. Klik kanan terus run as administrator. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau yang kali 64 atau 86. Nah, karena saya ini kalian ke 64 dan kalian klik install Office. Nah, setelah selesai kalian pergi ke Utilities, kalian pilih Office itu sama dengan VL, tunggu sampai proses selesai. Ketika proses selesai, kalian pilih Active Office. Nah, saya kalian pilih semua itu, maka Microsoft pun siap untuk dipakai. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi. Di sini saya akan memperkenalkan tentang Excel kembali. Nah, di Excel itu ada yang namanya cell, range, dan alamat cell. Cell itu apa ini? Nah, kotak-kotak ini yang bernama cell. Apa itu alamat cell? Alamat cell itu adalah letak kotak tersebut di mana. Contoh seperti saya klik ini. Nah, alamatnya tertulis di sebelah kiri ini, F4. Nah, seperti itu namanya alamat cell. Terus ada apa? Ada range. Range itu apa? Nah, kumpulan dari berbagai banyaknya sel seperti gini. Nah, kita bisa lihat sendiri di alamat selnya ada banyak. Nah, contoh ini gini.
Nah, jadi 11R kali 7C. Nah, ini adalah contoh dari range, oke. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tipe data. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 4 tipe data beserta contohnya. Yaitu di mana teks bisa kita tulis dengan saya atau aku. Terus ada angka. Angka ini bebas, yang penting angka. Contoh bisa 50, bisa 60, bisa 25, bisa ganjil genap, apa bilangan bulat, bebas. Terus untuk tanggal, di sini saya tulis contoh 28 November 2022. Nah, kalian juga bisa isi dengan semau kalian, mau 23 November kayak 20 November itu bisa. Terus mata uang, di sini saya menggunakan mata uang Indonesia itu rupiah, jadi di mana kita tulis Rp 1000. Nah, kalian bebas mau pakai yuan atau apa kayak itu bebas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa memperpanjang dan memperlebar baris dan kolom. Contoh kita akan memperlebar kolom. Nah, tinggal kita di ujung ini. Nah, ini dipanjangin. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan panjang seperti yang kita inginkan. Terus sama juga di sini juga kita tinggal klik yang sini. Nah, kita bisa memperlebar lebarnya tuh kayak gitu ya. Ini saya akan memperkenalkan cara membuat list atau dan menggunakan autofill. Pertama, kita akan list daripada nama-nama dan asal-asal seperti ini. Terus, jika kita ingin agar ini nama, kan ini acak nih ada dari awal hurufnya ada R, A, U, B, F. Nah, jika kita ingin melist biar dari A sampai Z, itu mudah sekali. Cara tinggal ini. Terus kita pilih sort A to Z. Nah, jadi kita dari sesuai abjad. Jadi A, B, F, R, U, dan ininya pun otomatis berubah asalnya. Berubah dan asalnya mengikuti daripada yang awal seperti itu. Depok, Jakarta, Malang, Bandung, Garut. Oke. Di sini jika Anda bosan dengan format-format sel yang seperti ini saja, Anda bisa mengubahnya seperti saya klik ini, klik kanan. Nah, di menu klik kanan ini ada namanya format cell. Nah, di sini kalian dapat mengubah mulai dari fill, bordernya misalkan mau biar border ini contohnya ya, misalkan bordernya tuh ingin agar tengah saja, sisi-sisinya saja gitu kan, tengahnya nggak di border bisa oke aja. Tuh, jadi yang ke bordernya doang. Nah, terus kalau misalkan Anda ingin memborder semuanya, tinggal Anda pilih yang inside. Jadi yang di border, yang inside-nya juga itu dalamnya kena border. Tuh, jadi dalamnya kayak kotak-kotak kayak gini gitu loh. Terus di sini juga masih banyak lagi, mulai dari font, apa huruf yang akan dipakai, mau huruf apa, Arabik, terus size-nya, terus warnanya sendiri bisa, terus alignment-nya, number-nya, oke, terima kasih. Ini saya akan membuat komen. Bagaimana cara membuat komen? Yaitu kita misalkan klik sini, di sini kita klik kanan. Nah, ini ada tulisan edit comment, delete comment, atau show or hide comment. Nah, karena saya tadi sudah membuat komen, kita akan delete dulu komen. Nah, terus kita pilih kita buat komen ulang. Contoh klik kanan, insert komen. Nah, di sini kita boleh komen contoh asal dari mana nih. Jadi asal orang. Oke, sudah kita klik gini lagi. Nah, kita klik aja di sininya nih. Nah, maka bakal ada komen asal orang. Jika kita ingin menghapus apa mungkinnya, tinggal kita klik kanan. Nah, kita pilih delete comment atau edit comment. Nah, edit comment itu buat apa? Nah, agar kita bisa mengubah komentar kita. Tadi kan kita komen itu kan asal orang. Kita bisa ubah jadi dari mana orang tersebut atau selainnya. Terus kalau emang komen yang nggak diperlukan, kita tinggal klik delete comment. Nah, maka komen tersebut akan hilang. Oke, selanjutnya di sini kita akan bagaimana cara merge dalam Excel atau menggabungkan setiap sel-sel tersebut. Nah, di sini kan sel itu sekarang kan saya tadi mengkotakkan sel-sel. Nah, bagaimana cara menggabungkan kotak-kotak ini? Yaitu pertama tekan, terus kita select ke bawah. Nah, setelah gitu kita pilih ke menu alignment. Di sini ada merge and cell. Nah, kalian tinggal diklik saja. Nah, dan maka akan hilang. Terus lakukan kembali ke setiap step yang inginkan itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pengertian tentang Excel, apa saja Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.